Halo, selamat malam pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU lagi-lagi berencana akan merubah jadwal tahapan pemilu. Kali ini akan diubah adalah pendaftaran capres-cawapres yang dipercepat. Bukan kali ini saja KPU mewacanakan perubahan tahapan pemilu. Sebelumnya KPU juga berencana mempercepat pemungutan suara Pilkada 2024. Ada apa sebenarnya dengan KPU? Gara-gara hal ini wajar jika masyarakat mempertanyakan konsistensi dari KPU karena seharusnya jadwal tahapan pemilu sudah dirancang sedemikian rupa dan sudah disepakati bersama dengan pemerintah dan DPR. Itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini menyoal inkonsistensi tahapan pemilu. Bersama saya, Afiani Malik. Menyoal inkonsistensi tahapan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu adalah hajat besar bagi sebuah bangsa. Pemilu menentukan pemimpin yang akan mengemudikan biduk bernama negara mengarungi samudra, melewati riak-riak dan gelombang. Karena itu, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu mesti ditentukan jauh-jauh hari dan disiapkan betul-betul dengan matang. Idealnya jadwal dan tahapan tersebut harus pasti dan dapat diprediksi. Penyelenggaraan pemilu semestinya konsisten dengan jadwal yang telah susah payah disepakati. Perubahan jadwal yang tiba-tiba di tengah tahapan akan memunculkan pertanyaan dan memicu ketidakpercayaan publik. Namun celakanya, itulah yang terjadi saat ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan entengnya mengubah jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah disepakati bersama partai-partai politik. Jadwal tersebut disepakati melalui perjuangan keras dengan diskusi yang melibatkan para pakar. Akan tetapi, semua seakan menjadi sia-sia. Diskusi-diskusi panjang tersebut seperti tiada artinya karena dengan mudahnya diubah. Ketidakkonsistenan KPU terlihat dari perubahan pemungutan suara Pilkada 2024 yang dimajukan dari 27 November menjadi September. Padahal agenda itu telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kemudian KPU juga berencana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres peserta Pilpres 2024. Jadwal pengumuman pendaftaran capres-cawapres bakal dilakukan pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Dan masa pendaftaran direncanakan menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Sebelumnya, berdasarkan PKPU 3/2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu 2024, masa pendaftaran pencalonan dimulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Bongkar pasang ini menimbulkan kegaduhan baru. Tidak semua partai politik menerima. Sebagian parpol menilai rencana tersebut harus dijelaskan secara spesifik terlebih dahulu. Artinya, KPU semestinya memberikan penjelasan secara detail terkait perubahan PKPU. Sebagai parpol lain meminta rencana KPU itu perlu didalami lebih lanjut. Komisi 2 DPR RI adalah pihak yang berwenang untuk mendalaminya. Apapun penjelasan KPU nanti, seyogianya KPU fokus pada agenda yang sudah disusun. Hal itu untuk menghindari adanya anasir ataupun spekulasi kepentingan politik kekuasaan yang sering diasumsikan melatar belakangi niat memajukan jadwal pilkada ini. Tahapan pemilu itu sesuatu yang harusnya pasti. Karena itu, harus dijaga oleh penyelenggara pemilu yang punya otoritas untuk memastikan dan mendesain tahapan ini. Tahapan itu harusnya sudah dituntaskan di awal. Bahkan sebelum tahapan dimulai, desain dan waktu pelaksanaan serial tahapan pemilu mesti detail termasuk soal pencalonan presiden. Sebaiknya KPU konsisten pada jadwal yang telah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU. Jangan sampai ada perubahan-perubahan lagi di tengah jalan yang pada ujungnya
bisa jadi malah akan merugikan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini menyoal inkonsistensi tahapan pemilu. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, Mas Arief, ada apa sih sebenarnya dengan KPU dan yang kita kritisi itu kenapa bisa terjadi inkonsistensi ini? Apa tanggapan dari Mas Arief? Ya, ini kan baru usulan ya. Jadi kalau misalnya kita melabeli sebagai inkonsistensi, usulan ini juga harus kita timbang baik dan buruknya. Dari sisi publik, peraturan untuk 2024 ini waktu diperbaharui sebenarnya akan lebih baik buat publik untuk mengenal calegnya atau cawapres dan capresnya. Karena tadinya waktu kampanye buat capres-cawapres itu hanya tersisa 2 bulan. Sekarang karena dengan penyesuaian ini jadinya kita punya waktu 4 bulan. Dan meskipun itu tidak sepanjang pada 2019, di mana kita punya 8 bulan untuk mereka berkampanye, tapi ini cukuplah 4 bulan. Karena kita mungkin dari kampanye pemilu ke pemilu kan banyak sekali hal yang kita pelajari ya. 8 bulan tuh cukup panjang untuk menimbulkan berbagai macam friksi sosial. Ada ekses gitu ya di masyarakat. Jadi pada dasarnya sementara kalau dilihat dari konteks atau kepentingan para koalisi atau parpol, ini juga merupakan salah satu hal yang membuat mereka harus cepat-cepat dalam memajukan timeline mereka, membangun koalisi pencalonannya ya. Jadi tergantung kita lihat dari mana. Dari kacamata publik kita bisa melihat publik agak bisa jauh lebih lama mengenal calon-calon mereka. Oke, tapi juga banyak yang mengkritisi yang mengatakan ini loh, aduh kenapa sih berubah-berubah kemarin soal percepatan jadwal pilkada serentak dari November ke September, lalu kemudian soal ini percepatan dari pendaftaran capres-cawapres gitu. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh KPU bahwa ini memang melihat kondisi di lapangan, bukan intervensi atau cawe-cawe dari pihak-pihak tertentu, Mas Arief? Saya percaya ada banyak hal yang pada dasarnya membuat mereka sadar belakangan gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang jadwal pemilunya sendiri tidak berubah, ya tetap 14 Februari 2024. Hari pencoblosannya tetap ya. Tidak berubah, tetapi ada beberapa hal yang terkait dengan manajemen pemilu yang harus dipastikan untuk berjalan selalu lancar, seperti logistik segala macam itu harus merupakan hal yang tidak boleh miss. Nah, tetapi salah satu hal yang pada akhirnya mungkin mereka sadar belakangan adalah betapa pendeknya waktu yang dimiliki oleh publik untuk mengenal para calon mereka, calon wakil rakyat, calon presiden, calon wakil presiden. Ini kalau cuma dengan waktu yang lama atau jadwal yang lama cuma 2 bulan, itu saya pikir itu merupakan salah satu hal yang ujungnya harusnya bisa diterima. Karena sekarang resistensi dari partai politik juga tidak seberapa kita dengar dengan usulan ini. Pemerintah juga mendukung dan KPU masih akan mengkomunikasikan ini dengan DPR, dengan parlemen minggu depan. Oke, seperti apa tanggapan juga statement dari pihak KPU kita dengarkan pemirsa dan juga Mas Arief. Statement dari Komisioner KPU Idham Holik berikut ini. KPU tidak memajukan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi KPU menyesuaikan dengan perubahan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu. Kan lampiran 1 rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden sudah kami hitung dengan rinci dan kami sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku tentang pendaftaran presiden dan wakil presiden. Jadi insya Allah yang kami rancang dalam lampiran 1 dalam rancangan peraturan KPU tersebut itu sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, kurang lebih dikatakan bahwa sesuai dengan norma dan KPU bukan melakukan perubahan. Ditekankan ini melakukan penyesuaian. Tapi ada juga yang bertanya, Mas Arief, tadi kan bukannya nggak bisa diubah tanda kutip seenaknya, meskipun semua sudah setuju, tapi kan semua ini juga pihak yang dulu membentuk jadwal dan tahapan yang hari ini dilaksanakan. Betul, Afi. Jadi kalau kita lihat jadwal lama itu kan antara 19 Oktober sampai 25 November. Sementara di dalam PKPU-nya juga itu ditetapkan bahwa untuk calon legislatif mereka baru bisa melakukan kampanye 25 hari setelah penetapan. Lalu juga buat capres-cawapres 15 hari setelah penetapan. Jadi kita bisa bayangkan untuk presiden kalau kita mengikuti jadwal yang lama, mereka baru bisa kampanye mulai Desember. Sementara Februari kita sudah harus mencoblos mereka ya. Jadi
Kalau kita lihat bahwa jadwal lama itu kan 19 Oktober sampai 25 November, sementara sekarang jadwal baru 10 Oktober sampai 16 Oktober. Jadi dipepet 6 hari masih dalam bracketnya. Nah, ini yang merupakan salah satu hal yang saat ini menjadi PR dari KPU untuk diwacanakan kepada publik, dikampanyekan kepada seluruh pihak, terutama parpol yang untuk pada akhirnya harus menyesuaikan banyak hal. Karena parpol yang paling berkepentingan untuk tahapan ini ya. Oke, Mas Arief, kita harus jeda dulu nanti kita bahas sebenarnya siapa saja pihak yang diuntungkan, adakah pihak yang dirugikan dengan dimajukannya jadwal pendaftaran capres ini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Enggak, kalau tidak diajukan justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan. Karena gini, ketentuan jadwal tahapan itu ditentukan oleh KPU dalam BKPU setelah dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan DPR dan Bawaslu ya. Mereka bertemu. Tapi ketentuan bahwa masa kampanye harus selesai 3 hari sebelum pencoblosan, sebelum pemungutan suara, dan logistik harus selesai sekian hari sebelum pemungutan suara. Gambar sudah dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara. Itu ada undang-undang. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Arief, tadi disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa justru kalau tidak dimajukan maka akan mengganggu jadwal tahapan pemilu yang lain, terutama soal perhitungan dan lain-lain gitu, Mas Arief. Menjawab tadi pertanyaan sebelum jeda, ada pihak yang kayaknya kalau setuju semua banyak yang merasa diuntungkan ya, tapi untung ruginya kalkulasi seperti apa sih, Mas Arief? Untungnya adalah kita bisa mengenal calon-calon kita lebih panjang. Ya, kalau dengan jadwal lama kita hanya tersedia 2 bulan bagi mereka buat berkampanye. Ruginya adalah mungkin bagi para politisi harus terburu-buru dalam menyusun timeline koalisi pencalonan ya. Karena kita ketahui ada paling tidak yang kita ketahui minimal dua baca pres yang belum menemukan cawapres ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang harus jadi catatan buat mereka. Nah, yang juga harus jadi kewajiban kita di sini adalah bagaimana sekarang KPU menjelaskan kepada publik. Ya, karena bagi publik sebenarnya yang penting kan waktu pencoblosannya itu, ya itu merupakan salah satu hal yang nggak berubah. Itu berubah kalau nggak kemudian bisa menimbulkan pro dan kontra yang panas di masyarakat. Dan salah satu keuntungannya Afi adalah kita mempelajari apa yang terjadi tahun 2019. Kita punya 8 bulan waktu untuk melakukan kampanye. Ternyata juga ada efek sampingnya yang kurang baik ya, karena selama 8 bulan kita terbagi ya. Terpolarisasi. Khususnya buat warga Jakarta, 2014 kita mendapati situasi politik yang membuat polarisasi publik juga sangat terbelah tajam. Lalu 2017 ada pilkada lagi yang membuat polarisasi tambah tajam. Dan 2019 kembali lagi hal itu. Dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang sempat menjadi pertimbangan buat para pengolah PKPU atau Undang-Undang Pemilu ini pada saat 2017 sehingga mereka tidak ingin mengulangi hal itu lagi. Namun sekarang dipahami bahwa memang waktu berkampanye itu terlalu pendek ya. Jadi sekarang dari sebelumnya 8 bulan, lalu di peraturan sebelumnya 2 bulanan. Sekarang jadi 4 bulan. Dan itu kayaknya waktu yang wajar ya, waktu yang bisa diterima semua pihak ya, Mas Arief. Jadi itu merupakan mungkin salah satu hal yang harus kita pahami bahwa 4 bulan waktu yang cukup buat mengenal caleg, buat mengenal capres kita, dan pada akhirnya nanti tanggal 14 Februari kita memilih mereka. Seperti masyarakat juga tanda kutip bisa lebih menerima jika komunikasi publik dari KPU sebagai penyelenggara pemilu itu lebih baik ya ke mereka untuk menjelaskan situasi ini. Kenapa banyak wacana urusan kan MK kemarin harus menguji proporsional terbuka. Kenapa sih kemudian pemilu itu jadi seksi banget dan banyak banget tanda kutip agenda yang
nyelip di tengah-tengah tahapan nih Mas. Karena kan ini banyak konspirasi teori ya bahwa penyesuaian jadwal ini katanya terkait dengan untuk menjegal cawapres tertentu gitu ya, atau untuk menguntungkan beberapa calon tertentu gitu ya. Memang untung ruginya ada gitu, tetapi salah satu hal yang harusnya kita lihat adalah itu kita memiliki waktu yang jauh lebih panjang sekarang untuk mengenal capres dan calon-calon wakil rakyat gitu ya. Memang tidak sepanjang waktu 2019, tapi ini adalah waktu yang cukup pas buat mengenal mereka. Ya. Nah, kalau dikatakan tadi oleh Mas Arief, pekan depan akan ada rapat gitu ya antara KPU kemudian dengan DPR dan lain-lain, dan sepertinya tone-nya juga sepakat gitu. Harusnya berarti tidak akan terlalu menjadi tantangan dari semua pihak ya untuk mengkomunikasikan kemungkinan adanya percepatan pendaftaran capres-cawapres ya Mas. Sejauh ini memang belum ada penolakan atau resistensi yang amat kuat, berarti. Bahkan yang saya lihat adalah komentar dari beberapa pemimpin ketua DPP-nya PKS yang menyatakan makin cepat makin baik gitu ya. Ya soalnya dia udah lengkap. Jadi bisa ngomong juga kayak itu gitu. merupakan salah satu hal. Tapi dari berbagai macam koalisi yang ada juga belum ada komentar-komentar yang resisten. Dan pemerintah juga sudah gencar mengkampanyekan kenapa harus maju dari tanggal 10 Oktober ke 16 Oktober 2023, sehingga saya pikir kalau misalnya nanti minggu depan KPU bertemu dengan parlemen, saya pikir ini tidak akan menjadi sebuah hal yang terlalu berarti untuk pada akhirnya menjadi PKPU yang baru. Ya, selama tanggal pencoblosannya 14 Februari tidak berubah. Oke, Mas Arief, kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga akan kita bahas tanggapan dari warganet atau netizen usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kami akan bacakan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Pertanyaannya, masih terjadinya perubahan jadwal tahapan pemilu 2024 adalah sesuatu yang wajar atau tidak gitu ya. Loh, jadi ada banyak yang mengatakan, hey tunggu, ini tidak wajar gitu ya. Yang mengatakan wajar 45%, yang mengatakan tidak ada angka 55%. Seperti apa suara netizen di Instagram @Metro TV? Nah, yang mengatakan wajar justru lebih tinggi di Instagram. 67% mengatakan perubahan jadwal tahapan pemilu ini masih dianggap sebuah kewajaran. Sementara 33% mengatakan tidak. Jadi ternyata Mas Arief, kalau kita lihat dari poll yang kita lakukan di dua media sosial ini, banyak mungkin netizen minimal mewakili suara publik yang bisa menerima ketika masih ada perubahan, which is good. Ya, jadi saya lihat warga Instagram tampaknya lebih memahami ya dampak yang pada akhirnya menjadi implikasi buat mereka sebagai pemilih lah gitu ya. Sebagai pemilih. Jadi kalau dengan peraturan yang baru, mereka akan lebih terekspos dengan calon-calon mereka dari 2 bulan jadi 4 bulan gitu. Meskipun tidak terlalu panjang seperti 2019 8 bulan, tapi lumayan lah nambah 2 bulan. Ya, ini merupakan salah satu hal yang mencerminkan tingkat pemahaman. Jadi kalau kita lihat adalah ini PR buat KPU untuk memberikan strategi campaign buat jadwal baru ini. Meskipun ini baru usulan, kita masih akan melihat mereka bertemu dengan parlemen seminggu lagi. Jadi kalau mereka berhasil meyakinkan parlemen, mereka berhasil meyakinkan publik, seharusnya tidak ada masalah. Harusnya bisa jalan ya. Bagaimana dengan lanjutannya juga ada perubahan jadwal di pilkada serentak, itu juga katanya dimajukan November jadi September. Apakah kemudian ketika ini bisa disosialisasikan dengan baik, publik juga akan menerima? Karena untuk memindahkan jadwal pilkada serentak itu lebih banyak resistensinya sepertinya, Mas Arief. Ya, saya pikir dalam hal penggeseran ini publik memang harus kritis ya untuk melihat apa manfaatnya buat mereka. Dan kalau misalnya KPU bisa menjawab dengan baik, saya yakin ini tidak akan berkembang menjadi krisis. Untuk dua koalisi yang belum mengumumkan, ini menjadi catatan tersendiri ya. Berarti bisa kita bayangkan bahwa sepertinya banyak akan breaking news nih. Ya kan, media akan mungkin mulai mengejar mereka karena tahapannya maju. Mereka sudah mulai bisa mendeklarasikan sebagai satu pasang dan juga partai politik yang bergabung. Jadi dalam paling tidak dalam 1 bulan ini kita bisa melihat bahwa capres
yang sudah ada akan segera mengumumkan cawapres mereka untuk pada akhirnya kita tidak perlu menunggu sampai tanggal 25 November ya. Jadi paling lama 16 Oktober kita sudah mengetahui siapa yang akan menjadi cawapres mereka. Dan ini bagus untuk konstelasi politik Betul. kita. Baik, Ya. Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita Terima kasih, Afi. pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa di editorial malam pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.